Kita akan melihat kepekaan dan hikmat dari Roh Kudus. Sebelumnya kita baca satu ayat, bisa diklik di slide berikutnya dari Yehezkiel 36 ayat yang ke-27. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Tuhan sendiri yang menginisiasi keselamatan, transformasi, perubahan hidup di dalam kehidupan setiap kita. Dan kehidupan dalam roh membawa 3 hal baru. Yang pertama adalah identitas baru, cara hidup yang baru, dan pimpinan ilahi, pimpinan Roh Kudus. Ibarat seorang navigator kapal di tengah lautan yang luas. Sebelum era GPS, mereka mengandalkan 2 hal. Yang pertama, peta. Yang kedua, kepekaan terhadap angin. Kapal yang sama, dengan peta yang sama, kemungkinannya 2. 1, kapal itu bisa tersesat. Tetapi yang kedua, kapal itu juga bisa tiba dengan selamat sampai tujuan. Semuanya tergantung apakah navigator itu peka terhadap arah angin. Karena peta sudah jelas. Tinggal bagaimana dia bermanuver tergantung arah angin. Begitulah kehidupan orang percaya. Kita punya firman Tuhan sebagai peta, sebagai manual kehidupan kita. Dan kita juga punya Roh Kudus sebagai angin yang menuntun, angin yang memimpin di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita belajar 3 dimensi kehidupan dalam roh. Klik. Poin yang pertama, kita memiliki status yang baru. Apa status kita sekarang? Status kehidupan orang percaya adalah tidak ada penghukuman. Itu ditulis jelas dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Ada yang menginterpretasikan bahwa ayat ini berbicara tentang masa yang akan datang. Mungkin Anda tidak terlalu mengerti bahasa Indonesia. Kalau Anda menginterpretasikan ayat ini sebagai masa yang akan datang. Karena ada satu kata yang menurut pengertian saya sebagai orang Indonesia yang memahami bahasa Indonesia, ada kata-kata sekarang. Jadi ini bukan bicara tentang masa depan ketika Yesus datang kali yang kedua. Ini berbicara tentang nanti waktu kita berhadapan muka dengan pencipta kita. Alkitab tidak berkata seperti itu. Di sini jelas dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan kata penghukuman di sini dalam bahasa Yunani adalah kata krima. Ini bukan sekedar hukuman ringan. Ini berbicara tentang vonis final dari hakim yang tidak bisa diganggu-gugat. Paulus menegaskan bahwa vonis tersebut sudah dibatalkan di dalam Kristus. Dan ini bukan soal perasaan, tetapi ini berbicara tentang status, berbicara tentang identitas kita.
berbicara tentang status hukum kita, orang percaya di hadapan Allah. Kenapa ini penting? Karena masih banyak orang Kristen hidup hari ini seolah-olah masih dalam pengadilan. Mereka terus-menerus merasa tertuduh, mereka merasa tidak layak, mereka terus-menerus ragu apakah Tuhan benar-benar sudah mengampuni mereka, apakah Tuhan sudah benar-benar menerima mereka. Saya mau katakan itu bukan kerendahan hati, kedengarannya rendah hati, tapi Anda sedang meremehkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kalau Anda belum percaya bahwa Anda sudah ditebus dan dibayar lunas oleh darah Kristus, dan tidak ada lagi penghukuman bagi orang percaya. Sekali lagi, itu bukan rendah hati. Itu Anda bodoh. Itu Anda tidak tahu. Dan seringkali tidak mau tahu. Itu sangat disayangkan. Klik. Karena itu di dalam Kristus, orang percaya itu dibebaskan dari hukuman dosa. Seperti tertulis dalam Kolose 2 ayat 13 dan 14. Hutang hukum yang menentang kita telah dipakukan di kayu salib. Pada saat Yesus tergantung di atas kayu salib, Dia bukan hanya menanggung dosa-dosa kita, tetapi Dia menanggung juga hukuman yang seharusnya kita terima. Dia yang menanggungnya. Jadi bukan berarti tidak ada hukuman atas dosa, bukan itu. Tapi hukuman yang seharusnya jatuh ke atas kita, ditanggung oleh Yesus. Jadi bukannya Yesus itu lunak terhadap dosa. Justru ketika Anda melihat penderitaan Kristus di atas kayu salib, di situ Anda harus menyadari betapa Tuhan membenci dosa. Penderitaannya begitu luar biasa. Proses yang harus dialami oleh Yesus. Sedemikianlah Tuhan membenci dosa. Sehingga ketika ditimpakan kepada Yesus, Yesus harus melewati satu kesakitan yang luar biasa. Jadi identitas kita bukan lagi orang berdosa. Jangan pernah bilang ketika Anda berbuat salah, oh aku ini kan masih orang berdosa. Salah. Kedengarannya rohani, tapi salah. Anda bukan lagi orang berdosa. Bahkan mungkin Anda terus-menerus berdosa karena Anda masih merasa Anda orang berdosa. Identitas Anda sudah bukan lagi orang berdosa. Identitas Anda adalah hamba Kristus, bukan hamba dosa. Kalau hamba Kristus, Anda melakukan apa yang Tuhan Anda mau. Menyelaraskan hidup kita dengan kebenaran. Sesuai dengan firman Tuhan. Jadi identitas kita adalah anak Allah. Haleluya. Katakan dulu kanan kiri, engkau anak-anak Allah. Bukan lagi orang berdosa. Haleluya, Anda yang hidup di dalam Kristus, status Anda sudah berubah. Yesaya 43 ayat 25, dan Anda perlu garis bawahi ayat ini. Karena ini ayat ada di perjanjian lama. Jadi sebenarnya bukan hanya di perjanjian baru Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita. Tapi dari sejak perjanjian lama, Nabi Yesaya sudah diberikan hikmat oleh Roh Kudus. Sekalipun Roh Kudus belum tercurah pada waktu itu, tapi Roh Kudus datang dan pergi atas orang-orang pilihannya. Dikatakan di sana, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Itu Yesaya 43 ayat 25. Saya tidak punya ruang untuk mengutipnya di sini, tapi Anda bisa buka lagi di rumah nanti. Kebenaran inilah
yang harus menjadi dasar kehidupan orang percaya perjanjian baru. Supaya kita bisa hidup dengan penuh keyakinan. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan Ibrani 10 ayat 22. Di mana hati nurani kita sudah dibasuh bersih oleh darah Kristus. Dan dihapuskan dari hati nurani yang jahat. Satu contoh yang luar biasa di perjanjian lama juga terkait dengan kasih karunia Tuhan. Itu dialami oleh seorang bernama Mephiboset. Yang kisah hidupnya ditulis dalam 2 Samuel pasal yang ke-9. Mephiboset mengalami perubahan status dari seorang yang terhukum. Seorang yang siap untuk dihakimi. Tetapi hidupnya, statusnya diubah menjadi seorang yang menerima kasih karunia. Dia seorang yang cacat kakinya. Memang dia keturunan bangsawan, dia cucunya Saul. Tapi dia bersembunyi di Lodebar. Yang artinya tempat tanpa padang rumput. Tempat tanpa harapan. Bahkan dia menyebut dirinya sendiri anjing mati. Ini sebutan Mephiboset untuk dirinya sendiri. Tapi Daud memanggil dia bukan untuk dihukum. Demikian juga Tuhan memanggil Anda dan saya bukan untuk dihukum, melainkan untuk makan semeja dengan raja seumur hidup. Haleluya! Makanya firman Tuhan dalam Mazmur 23 dikatakan, aku menyediakan hidangan di hadapan para lawanmu. Anda dan saya dibawa untuk makan semeja dengan raja penguasa alam semesta setiap hari seumur hidup kita. Yang perlu dicatat di sini, Mephiboset kondisi fisiknya tidak berubah, tapi statusnya berubah total. Dari seorang buangan menjadi anak raja. Itulah gambar diri kita dalam Kristus. Dari Lodebar penghukuman ke meja kasih karunia. Wow, ini status baru. Identitas yang baru dalam kehidupan kita. Jadi identitas kita tidak lagi ditentukan oleh masa lalu kita. Seberapa gelapnya, seberapa amburadunya, seberapa berantakannya. Tapi identitas kita ditentukan oleh keputusan hakim surgawi yang sudah final. Bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Hidup dengan keyakinan ini bukan kesombongan. Tadi seolah-olah kalau Anda mengakui bahwa oh aku ini masih orang berdosa, itu terkesan rendah hati. Lalu Anda melihat orang yang hidup dengan kasih karunia seolah-olah bangga bahwa aku ini anak raja. Anda berkata, sombong kali. Ini bukan kesombongan. Ini justru fondasi iman yang benar. Jadi kalau hari ini Anda masih merasa sebagai orang berdosa, justru itu yang belum tepat. Anda harus yakin dan percaya bahwa Anda adalah anak-anak Allah. Haleluya. Hidup dengan status yang baru, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang mengasihi Dia, mereka yang hidup di dalam Kristus. Itu poin yang pertama. Klik. Poin yang kedua, ada suatu pola hidup yang baru. Bukan hanya identitas kita diperbarui, tapi pola hidup kita pun harus baru. Menyesuaikan dengan identitas kita, yaitu hidup menurut roh, bukan daging.
Roma 8 ayat 5-8, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Klik, ini berbicara tentang pikiran yang dikuasai oleh roh. Itu selalu menghasilkan kehidupan dan damai sejahtera. Sebaliknya, hidup menurut daging membawa ketidakpekaan rohani. Beberapa ayat dalam Alkitab terkait dengan pertentangan antara daging dan roh. Galatia 5 ayat 16 dan 17 berbicara tentang pertentangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Efesus 4 ayat 22 dan 24 berbicara tentang bagaimana kita harus menanggalkan manusia yang lama, dibaharui dalam roh dan pikiran supaya kita bisa mengenakan manusia yang baru. Dalam Roma 12 ayat 2, inilah definisi pertobatan menurut Alkitab, yaitu berubah oleh pembaharuan budimu. Jadi pertobatan bukan dimulai dengan perubahan perilaku. Pertobatan dimulai dengan metanoia, perubahan di dalam pikiran kita. Pola pikir kita, cara pandang kita terhadap Tuhan. Kalau kita dulunya merasa Tuhan itu kejam, Tuhan itu sadis, Tuhan itu jahat, Anda perlu bertobat. Karena Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu baik, Tuhan penuh kasih. Dia berbelas kasihan kepada kita semua. Haleluya. Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Apa yang kita pikirkan, yaitulah yang akan jadi dalam kehidupan kita. Karena itu pola pikir menentukan arah hidup. Jadi ayat yang tadi kita baca dalam Roma 8 berbicara tentang pola pikir yang menentukan, yang mengarahkan hidup kita. Kemana arahnya? Daging atau roh? Karena kata memikirkan di sana, itu dalam bahasa Yunani adalah phroneo, yang artinya pola orientasi pikiran yang menetap. Ini bukan sekedar pikiran sesaat. Kan terkadang kita mau berpikir positif pun terbersit pikiran-pikiran negatif. Tapi itu hanya sesaat. Tapi kalau ini bicara tentang orang yang memang selalu negatif, selalu pesimis, selalu sinis. Memang pola hidupnya seperti itu. Kalau kita sesekali berpikiran buruk, sesekali ada suara-suara yang masuk dalam pikiran kita, tapi kemudian kita sadar dan kita berubah arah, kita bisa kembali kepada kebenaran firman Tuhan dan apa yang Tuhan mau kita pikirkan. Itu bukan berarti terus kita hidup dalam daging, bukan. Kita hidup dalam roh pun terkadang masih terbersit pikiran-pikiran yang tidak seharusnya. Jadi kata memikirkan di sini berbicara tentang arah batin yang dominan. Pola kehidupan yang berbeda arah. Yang satu ke arah kedagingan, yang satu ke arah roh. Bukan berarti kalau Anda hidup ke arah roh, Anda tidak akan pernah jatuh. Ada mungkin kita terpleset, menyimpang. Tapi kemudian Roh Kudus membawa kita kembali ke jalur kebenaran. Daging berbicara tentang kecenderungan hidup yang tidak tunduk kepada Allah.
termasuk ambisi yang egois, moralisme religius tanpa roh, kehidupan yang bersifat legalistik. Saya ambil contoh dalam 2 Raja-Raja 5. Ada seorang bernama Gehasi. Dia setiap hari hidup bersama dengan Nabi Elisa. Lingkungannya rohani. Tapi hanya karena seseorang hidup di lingkungan yang rohani, bukan berarti perilakunya akan mengikuti lingkungan itu. Tergantung arah pikirannya. Gehasi ini sekalipun lingkungannya rohani, tetapi pikirannya masih daging. Sehingga ketika Elisa menolak hadiah karena Tuhan sudah menyembuhkan Naaman, dia bela-belain berbohong supaya bisa mendapatkan hadiah itu. Ini menunjukkan bahwa kedekatan kita dengan orang yang rohani pun tidak otomatis mengubahkan orientasi batin kita. Bukan berarti terus kita akan dengan mudah menolak kedagingan. Tidak. Makanya seringkali banyak pendeta besar yang namanya rusak. Bukan karena pendetanya tidak baik. Tapi karena stafnya kedagingan. Ya itu bukan di Mount Hermon lah ya. Itu mungkin di tengah Samudra Pasifik sana atau di Samudra Atlantik. Ada gereja kecil di sana. Sebaliknya, contoh yang lain dalam 1 Raja-Raja 18 ada seorang bernama Obaja. Ini berbeda dengan Obaja yang kitab Obaja, berbeda ya. Ini Obaja, kepala istana Raja Ahab. Raja Ahab baik atau jahat? Istrinya namanya Isabel. Namanya aja nyebelin. Apalagi hidupnya lebih nyebelin lagi. Ahab dan Isabel. Lingkungannya bobrok. Lingkungannya penuh dengan imoralitas. Tapi seorang Obaja, dia berani menyembunyikan 100 orang nabi. Ketika Isabel menyembelih nabi-nabi, membunuh nabi-nabi, keluar perintah dari istana untuk menghabisi umat Tuhan. Obaja yang hidupnya di tengah lingkungan yang bobrok sekalipun, berani berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, menyelamatkan 100 orang nabi. Dia pelihara mereka, dia rawat mereka, dia yang kasih makan mereka. Resikonya kita tahu, nyawa dia bisa melayang setiap saat. Pola pikirnya roh, sekalipun lingkungannya penuh dengan kedagingan. Jadi disinilah kita perlu untuk bersama dengan Roh Kudus, bagaimana supaya hidup kita, orientasi batin kita, pola pikir kita adalah pola pikir roh, bukan kedagingan. Kepekaan rohani bukan soal seberapa sering kita berada di gereja, melainkan seberapa dalam pola pikir kita dibentuk oleh roh. Bagaimana kita mau menyelaraskan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Yang menentukan arah hidup kita adalah apa yang kita renungkan secara rutin, bukan apa yang sesekali terbersit dalam pikiran kita. Apa yang Anda pikirkan secara rutin, apa yang Anda renungkan secara rutin, itu menentukan arah hidup Anda. Apakah Anda orang yang positif, orang yang optimis, atau Anda orang yang
sinis, orang yang negatif, orang yang selalu pesimis. Itu tergantung apa yang Anda berikan sebagai nutrisi dalam pikiran Anda. Kalau nutrisi bagi pikiran Anda adalah berita-berita yang negatif, berita-berita tentang krisis, berita-berita yang tidak menentu keadaan global, ya itulah yang Anda akan percayai dan akhirnya Anda sendiri gelisah, Anda cemas, Anda takut, Anda mungkin kecewa. Tapi kalau Anda mengisi hidup Anda dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hal-hal yang baik. Kalau ada krisis berarti ada kesempatan, kalau ada masalah berarti ada harapan untuk sesuatu yang baru muncul. Maka hidup Anda akan dipenuhi dengan optimisme dan penuh dengan pengharapan. Tergantung dari pikiran kita. Pikiran roh atau pikiran daging. Hari-hari ini mungkin kita banyak bergumul sebagai bangsa Indonesia. Kalau Anda baca medsos, baca berita, ada berita yang pro, ada berita yang kontra. Ada berita yang positif, ada berita yang negatif. Pertanyaannya, berita mana yang engkau percayai? Itu ada ayatnya loh, pertanyaan itu. Yesaya 53 ayat 1. Berita mana yang akan engkau percayai? Haleluya. Klik. Poin yang ketiga dan yang terakhir. Dimensi kehidupan orang percaya bersama dengan Roh Kudus berbicara tentang pimpinan roh, pimpinan ilahi. Berbicara tentang identitas dan arah hidup. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan dipimpin di sini dalam bahasa Yunani adalah agontai. Artinya terus-menerus dibawa secara aktif dan berkelanjutan. Jadi karya Roh Kudus dalam kehidupan kita itu bukan sesaat saja, tapi terus-menerus kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Bukan pengalaman sekali seumur hidup, tetapi gaya hidup yang terus-menerus responsif terhadap tuntunan dan dorongan roh. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kata memimpin di sana, dalam bahasa Yunani adalah hodegeo. Yang artinya, seseorang yang menunjukkan jalan bagi orang lain yang berjalan bersama dengan dia. Ini berbeda dengan seseorang yang hanya memberikan peta. Ini loh, jalannya ke arah sini ya, lu jalan sendiri ya. Roh Kudus tidak seperti itu. Roh Kudus memberikan arah, memberikan peta, dan dia berjalan bersama dengan kita. Dia bukan hanya penunjuk arah, tapi dia penuntun. Dia menemani hidup kita, dia menolong kita di dalam kelemahan kita. Roh Kudus tidak menuduh kita ya, tetapi Roh Kudus menuntun kehidupan kita masuk dalam kebenaran. Makanya dia disebut sebagai roh kebenaran. Klik. Karena itu orang yang dipimpin oleh roh adalah anak-anak Allah. Dan Roh Kudus menuntun kepada kebenaran dan memberikan hikmat dalam keputusan hidup. Mazmur 32 ayat 8, firman Tuhan berkata, aku hendak mengajar
dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus engkau tempuh. Anda bingung, Anda galau, tanya Roh Kudus. Tanya sama Tuhan. Berdoa, libatkan Dia. Yesaya 30 ayat 21, telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Kalau kita mau dengar. Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam Allah. Kepekaan terhadap suara Roh menjadi kunci kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Sebagai contoh, Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 17, dari gambar ini Anda bisa menebak siapa? Ada seorang bernama Ananias yang hidup mengikuti pimpinan Roh. Ini bukan Ananias yang mati ya. Ini Ananias yang baik. Roh Kudus tidak hanya memberitahu nama yang benar, tapi juga memberitahu kapan waktunya, bagaimana caranya, dan apa yang harus dikatakan. Ananias bukan rasul, bukan pemimpin gereja yang terkenal. Ananias ini jemaat biasa dalam bahasa kita hari ini. Ketika Roh memintanya untuk pergi menemui seorang Saulus yang baru bertobat, yang terkenal sebagai teroris Kristen, dia jujur, dia katakan, aku takut, aku galau. Tapi pada akhirnya dia tetap pergi. Jadi seorang yang dipimpin oleh Roh bukan berarti tidak boleh mempertanyakan. Seorang yang dewasa itu kadang boleh mempertanyakan. Justru kita tidak boleh terus-menerus hanya mengikuti buta-buta. Nggak bisa. Jadilah seperti jemaat di Berea. Segala sesuatu yang Anda terima, segala sesuatu yang Anda dengar, Anda selidiki sendiri. Apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Tidak ada salahnya mempertanyakan bahkan suara Tuhan pun. Ya Tuhan bukan berarti kalau Anda mempertanyakan Dia. Benar nggak ini Tuhan? Masa sih Tuhan marah? Itu kan cuma perasaan Anda saja. Atau mungkin salah diajarkan. Sehingga kesannya, wah Tuhan itu otoriter. Enggak, Tuhan itu sahabat. Memang Dia Tuhan. Tapi Dia juga sahabat. Dia Bapa kita. Anda pernah nggak mempertanyakan perintah orang tua Anda? Tentu dengan sikap yang baik ya, bukan nyolot. Tidak ada masalah. Diskusi orang tua dan anak. Mempertanyakan itu tanda kedewasaan. Artinya Anda sudah bisa berpikir. Anda punya argumen tersendiri. Anda bisa menyatakan perasaan Anda. Aku tahu aku harus lakukan ini, tapi aku takut, aku ragu. Gimana caranya? Nggak ada salahnya. Haleluya. Yang Tuhan mau adalah kejujuran kita. Dan di dalam Alkitab saya pikir tidak ada yang lebih jujur terhadap Tuhan ketimbang Daud. Daud itu sangat jujur sama Tuhan. Lagi marah dia ngomong marah. Lagi down, lagi stres dia ngomong stres. Jiwaku tertekan. Orang Kristen zaman sekarang terlalu banyak jaim. Nanti akhirnya apa? Anda stres sendiri. Anda cuma berpenampilan luar yang baik, semuanya terpoles dengan baik.
Tapi kehidupan pribadi Anda ketika tidak ada yang melihat, penuh dengan tekanan, penuh dengan stres. Anda stres sendiri. Karena tidak pernah mau berbagi dalam komunitas. Komunitasnya pun harus komunitas yang sehat. Kalau ada orang yang berbagi tentang ketakutan, jangan kemudian Anda bilang, kayak gitu aja takut. Itu komunitas yang toksik namanya. Manipulatif. Jangan terlalu suka menggampangkan perasaan orang. Hanya karena bukan Anda yang merasakan. Oh, kalau cuman kayak gitu mah gampang. Oh, bagi Anda gampang. Karena bukan Anda yang mengalami. Bagi orang itu rumit sekali. Jadi ini timbal balik. Jangan jadi komunitas yang toksik. Harus komunitasnya sehat. Kalau ada orang berkeluh kesah, jangan langsung dipotong. Kayak gitu aja komplain. Cari tahu dulu kenapa dia komplain. Barangkali ada yang salah dengan organisasinya. Ada yang salah dengan komunitasnya. Ada yang memang harus dikoreksi. Jadi jangan langsung diblok. Segala yang negatif Anda blok. Padahal barangkali orang itu sedang mengeluarkan racun dari kehidupannya. Unek-uneknya dia keluar. Hargai itu. Anda nggak perlu sesi khusus doa pelepasan. Dia sudah melepaskan racun itu sendiri. Hargai itu. Haleluya. Anda diem banget, saya jadi salting ini saudara. Bener nggak ini kan ngomongnya? Terlalu gampang kita itu menggampangkan perasaan orang. Cuman kayak gitu aja nggak bisa. Ya, please deh. Nggak semua orang sepintar Anda. Nggak semua orang secerdas Anda. Nggak semua orang punya kemampuan seperti Anda. Haleluya. Jangan terlalu cepat meremehkan orang lain. Ngatur gini aja nggak bisa, katanya. Oh ya silahkan atur aja kalau gitu. Jangan nyuruh orang ngatur. Suruh ngatur nggak mau, ya kan? Begitu ada orang lain yang berinisiatif, dia obrak-abrik. Ini nggak sesuai dengan kemauanku. Ya kenapa nggak dari awal kasih tahu kemauanmu seperti apa? Haleluya. Kenapa saya jadi ngomong gini, udah lapar mungkin ya, udah jam makan siang. Tapi intinya kita harus taat pada pimpinan roh. Ada seorang bernama Simeon, itu contoh yang kedua, Lukas 2 ayat 25-32. Dia orang yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan dikatakan di sana Roh Kudus ada di atasnya. Alkitab mencatat di sana Simeon datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Pada hari yang tepat, pada saat yang tepat, bertemu dengan bayi Yesus. Kalau bukan kepekaan terhadap pimpinan roh, tidak mungkin hal ini terjadi. Tidak ada agenda, tidak ada yang jadwal, tidak ada konfirmasi. Dia menjadi saksi mata pertama yang secara publik mengakui bayi itu adalah Mesias. Kita perlu kepekaan seperti ini. Dan kita bisa dapatkan kepekaan ini. Yang dibutuhkan adalah hati yang tenang, pikiran yang tunduk, dan kesediaan untuk taat. Bahkan ketika kita tidak sepenuhnya mengerti. Haleluya. Klik slide terakhir. Rekap dari apa yang saya sampaikan 40 menit terakhir. 3 dimensi yang sudah kita pelajari. Ini merupakan satu paket kehidupan dalam roh. Status yang baru, tidak ada penghukuman. Makanya kita bisa hidup dalam keyakinan. Pola yang baru, pikiran menurut roh. Makanya kita bisa mengalami kehidupan dan damai sejahtera. Pimpinan ilahi dituntun oleh roh. Makanya kita menghasilkan keputusan yang menyenangkan Tuhan. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga
dipimpin oleh Roh. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.